dan oke. Di sini udah ada Kak Fikri. Halo Kak Fikri, apa kabar? Halo, halo. Aku kayaknya nggak bisa nyalain kamera deh, karena Sinyal kurang ya? karena internetku agak kurang. Heeh. Oke, nggak masalah Kak. Yang penting materinya Oke. tersampaikan. Jadi Kak Fikri ini dari satu satu orang tim digital strategis juga, satu tim dengan Kak Tides yang teman-teman lihat fotonya di apa poster Coax Indonesia di Instagram. Jadi hari ini yang kasih pemaparan soal ads, bagaimana memaksimalkannya, bagaimana manfaatnya, dan sebagainya itu ada Kak Fikri. Nah, udah kita langsung masuk aja, Kak Fikri. Hari ini tidak ada pengantar karena teman-teman pasti sudah punya bayangan ya apa yang mau didapatkan di kelas ini. Jadi nanti silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan ditulis saja di kolom chat atau mau langsung bertanya bisa raise hand aja langsung pas Kak Fikri lagi menjelaskan juga nggak masalah gitu supaya nantinya ada diskusi gitu antar teman-teman dan juga Kak Fikri. Jadi keresahannya tidak segera lupa gitu. Jadi harus cepat-cepat ditanyain dan dikonfirmasi ke Kak Fikri. Oke, Kak Fikri, silahkan. Oke, makasih Mbak Fitri ya. Ya, Eh, aku akan mulai share screen dulu lah ya, kasih lihat screen dulu, biar ngecek. Oke, kelihatankah di halaman teman-teman kelihatan ya? kelihatan. Oke, Ya, ya seperti tadi sudah disampaikan sepintas bahwa kita akan hari ini kita akan ngobrol tentang cara Jitu menggunakan fitur ads lah ya. Sebenarnya fitur ads ini juga banyak ya, ada di hampir semua media sosial punya fitur ini. Tapi nanti mungkin di materi ini saya akan fokus ke Facebook Ads karena dari Facebook Ads ini juga kita bisa ngelola Instagram sekaligus gitu. Jadi Facebook Ads dan dan Instagram Ads. Jadi dua hal itu yang akan kita lebih banyak fokus di pertemuan kali ini. Karena kalau ya, nanti juga mungkin bisa aja sih kalau teman-teman misalnya kita punya waktu, teman-teman mau bertanya tentang YouTube Ads atau misalnya Twitter Ads atau LinkedIn Ads atau yang lain gitu, saya mungkin juga bisa ikut menjawab ya. Tapi karena waktunya terbatas sekali di 1,5 jam ini, jadi saya memutuskan kemarin untuk lebih fokus ke Facebook Ads karena Facebook Ads ini dia satu dashboard, tapi nanti dia juga bisa ngelola Instagram Ads. Nanti teman-teman bisa bertanya juga, bisa bisa kalau nanti kita punya waktu kita akan belajar hal yang lain, misalnya Twitter Ads atau YouTube Ads. Oke, itu dulu. Jadi saya perkenalan dulu lah ya. Saya Fikri, lengkapnya Muhammad Fikri. Kalau selama ini saya sebenarnya lebih banyak bekerjanya itu di sektor jurnalisme lah ya, jurnalistik gitu. Tapi kemudian dalam beberapa tahun belakangan juga saya banyak ngulik tentang ads dan media sosial. Makanya kemudian ikut bergabung di tim yang di development dialog gue Asia. Kami atau disingkat DDA, kami adalah sebuah inisiatif komunikasi strategis dengan fokus utama pada isu-isu perubahan iklim ya, tata kelola lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, komunitas berkelanjutan, hak masyarakat adat, dan pembangunan yang lestari. Nah, tema Green Jobs Academy ini juga menjadi bagian dari isu yang memang menjadi fokus dari DDA. DDA sendiri ada beberapa orang, ada Mbak Maria Camim yang jadi direktur, terus ada Mbak Tides juga, ada Mbak Enggar, ada Mbak Yan, ada Mbak Maria lama di Tempo, terus Mbak Tides dia strategi komunikasi yang seharusnya ngisi materi hari ini, tapi kemudian karena tabrakan jadwalnya maka saya diminta untuk ngisi sekarang. Kurang lebih kayak gitu perkenalan awal aja dulu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa ditanya langsung ya. Nah, saya akan coba langsung masuk ke materi biar kita nggak perlu lama-lama gitu.
Pertama ini capaian konten media sosial itu bisa diraih dengan cara organik dan berbayar. Jadi ada dua model ya. Yang pertama kita dalam media sosial. Jadi ya yang biasa kita lakukan tentu saja organik, gitu. Kita posting dan mendapatkan atensi atau penglihatan gitu, impresi atau juga reach gitu dari akun-akun yang sudah follow kita, pasti follow akun organisasi kita atau segala macamnya gitu. Dari situ mereka dapat paparan gitu, terus atau mungkin juga masuk di explore. Tapi kemudian algoritma Instagram atau algoritma Facebook itu lebih sering dia kan terbatas, karena makanya orang sering bilang, istilahnya itu kalau di media sosial orang bilang Facebook tuh echo chambers. Echo chambers itu apa ya? Karena perhatikan aja, Instagram juga kayak begitu. Kita dipaparkan konten-konten yang memang kita tertarik atau yang kita suka. Jadi kita tidak bertemu dengan konten yang kurang kita suka atau tidak kita suka sama sekali. Jadi kalau misalnya Anda penggemar sepak bola misalnya, maka yang disuguhkan ke kita itu di Facebook atau di Instagram itu adalah konten-konten tentang sepak bola biasanya gitu. Begitu juga kalau Anda penggemar katakanlah K-pop, maka yang disuguhkan adalah konten-konten seputar K-pop gitu. Jadi kelemahannya ketika di organik, konten kita, misalnya teman-teman mempromosikan tentang green jobs, bisa jadi itu hanya akan muncul secara satu, tentu saja muncul di tempat teman-teman yang sudah follow ya, yang sudah follow akun itu pasti muncul gitu. Atau yang kedua, kalau dia muncul secara organik di tempat orang yang belum terpapar oleh akun kita, maka dia itu hanya akan tampil ke orang-orang yang kemungkinan punya ketertarikan terhadap green jobs atau isu-isu lingkungan atau isu iklim atau hal-hal turunannya gitu. Jadi dia hanya menyasar ke sana gitu, hanya akan dilempar ke arah itu. Tapi karena dia kan melihat algoritma itu kan membaca ketertarikan tiap akun gitu. Nah, dia ngerasa bahwa misalnya akun green job yang ini promosi tentang kampanye tentang green job yang dibuat oleh salah satu organisasi gitu, maka dia akan melihat, oh yang ini akan dia tampilkan ke orang-orang yang kayak tadi, yang tertarik dengan isu itu gitu, karena dia membaca algoritmanya, cara membacanya seperti itu. Nah, makanya lebih sering isu itu menjadi echo chamber, jadi bilik gema gitu. Jadi dia berputar di orang-orang yang sudah mengerti, sudah paham atau sudah punya ketertarikan, paling minim itu. Dia punya ketertarikan seminim-minimnya itu, atau sudah paham atau sudah mengerti atau sudah expert tingkat lanjut gitu. Nah, pertanyaan utamanya bagaimana kita menjangkau mereka yang sama sekali belum gitu terpapar oleh gagasan tentang green job atau gagasan tentang apapun yang sedang teman-teman kampanyekan, tentang perubahan iklim kah, tentang kesadaran terhadap lingkungan sekitar kah, hal-hal seperti itu akan bagaimana caranya yang konten-konten seperti ini bisa dipaparkan kepada orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak punya ketertarikan atau ketertarikannya minim gitu ya, tapi maksudnya ke orang yang lebih umum gitu. Nah, itulah fungsinya konten berbayar atau paid ads gitu ya. Jadi paid ads itu memungkinkan kita, paid promotion itu juga atau paid promotion itu memungkinkan kita untuk membuka audiens kita menjadi lebih luas kepada orang-orang yang kita anggap penting untuk kita sampaikan materi-materi kita, kurang lebih kayak begitu. Jadi itulah yang membedakan antara organik dan berbayar gitu. Nah ini paid promotion alias promosi berbayar adalah langkah advertensi berbayar demi menyebarkan pesan kampanye konten kepada halayak yang lebih luas, kurang lebih kayak begitu. Kenapa? Lantas pertanyaannya kenapa paid promotion penting? Tadi sebentar saya sudah menyinggung sedikit. Di sini saya bagikan lagi, membantu mencapai target. Jadi ini tadi di ruang digital setiap konten bersaing meraih atensi, plus ada karakter algoritma media sosial yang menciptakan bilik gema, dan jadi konten berputar-putar dan susah menyebar. Jadinya itu kampanye berbayar yang ini akan membantu kita untuk bertemu dengan audiens. Nah, kita bisa mengatur demografinya yang paling tepat. Misalnya kita membayangkan kampanye kita ini untuk anak muda, maka kita bisa mengatur usianya, misalnya dari 21 sampai 25 tahun saja, mereka yang berusia segitu misalnya. Atau mereka yang berusia 21 sampai 35, terserah. Tapi teman-teman, kita bisa menargetkan seperti itu. Atau misalnya dengan
target-target interest tertentu. Misalnya kita menyasar, oh green jobs ini kayaknya menarik untuk anak-anak muda di lingkungan urban. Misalnya ya, kita membayangkan kayak begitu. Maka apa sih ketertarikan anak-anak muda di lingkungan urban? Pertama itu kan, yang kita bisa atur usianya dulu 21 sampai 25 katakanlah, atau 30, 21 sampai 30 tahun, terus kita kasih juga ketertarikan anak-anak muda urban itu kayak apa ya? Misalnya mereka suka naik sepeda, atau mereka suka traveling gitu ya, atau mereka suka dengan healthy food gitu ya, atau apapun lah yang sedang jadi tren di mana di lingkungan anak muda. Nah, kita bisa memasukkan itu interest kayak begitu. Jadi misalnya kita men-setting supaya iklan ini terpapar kepada mereka yang suka traveling, suka naik sepeda, atau dia yang belajar ekonomi misalnya, atau dia yang bersekolah di UI atau UGM misalnya. Itu bisa dilakukan dengan paid promotion. Makanya paid promotion ini lebih bisa menjamin kita, karena setiap aktivitas kampanye itu kan kita pasti membayangkan audiens kita, atau mengatur set audiens yang akan jadi target utama kita. Nah, dengan paid promotion kita jadi lebih bisa menuju ke target audiens yang kita bayangkan, karena kita punya keleluasaan untuk mengatur demografi, siapa pemirsa iklan kita, kurang lebih kayak begitu. Nah, dengan di sini juga kita jadi, karena model yang tadi, kita jadi lebih mudah tuh mengatur target dan mengukur keberhasilan, karena di iklan itu juga isinya itu kan kita bisa mengatur targetnya kayak tadi aku bilang, melemparkan iklannya ke orang yang mana gitu, terus ke karakter orang yang seperti apa gitu, terus habis itu juga kita bisa mengukur dampak kampanyenya. Jadi dampak kampanyenya itu, karena di iklan ini selalu ada matriks gitu ya, selalu ada statistik. Jadi statistik ini bisa sangat berguna bagi kita untuk mengukur keberhasilan kampanye kita. Misalnya kita akan tahu seberapa banyak orang yang melihat materi promosi kita, gitu ya, seberapa banyak orang yang engage dengan kita, seberapa banyak, itu akan ada datanya nanti di Ads Manager. Itu dulu. Terus apa saja yang bisa dioptimasi? Pertanyaan utama yang biasa dalam promosi iklan, apa saja yang bisa dioptimasi? Pertama, tentu visibilitas. Visibilitas ini menyangkut dengan reach, jangkauan gitu. Jadi kita target kita ketika kita melakukan promosi itu adalah mendorong supaya konten ini tersebar atau dipaparkan kepada lebih banyak orang. Jadi dilemparkan supaya lebih banyak orang melihat dia. Jadi itu visibilitas. Jadi postingannya didorong tersebar seluas-luas mungkin dengan target yang kita atur gitu. Kurang lebih kayak begitu. Terus yang kedua, akuisisi pengikut. Jadi kalau kita mau mempromosikan, misal katakanlah Facebook page atau misalnya akun Twitter, itu bisa dilakukan. Jadi kita bisa dapat follower, atau bisa dapat pengikut, atau bisa dapat fans lewat mekanisme iklan. Itu satu. Itu yang kedua. Terus yang lain juga bisa juga terlibatan. Jadi beberapa konten kan kita juga pengen bahwa konten ini kita set misalnya untuk mendorong orang komentar, berbagi pendapat, berbagi pandangan gitu. Jadi kita bisa ngeset juga tuh objektifnya di engagement. Jadi kita bisa mendorong supaya audiens terlibat dan kemudian berkomentar, like, dan seterusnya. Terus ada lagi klik ke situs web. Ini misalnya teman-teman punya satu situs web yang akan dipromosikan gitu. Biasanya ini dipakai untuk orang-orang yang bekerja di sektor media ya. Kayak dia ngiklanin berita kayak gitu-gitu. Jadi supaya beritanya terbaca oleh lebih banyak orang dan dia dapat klik kayak gitu. Nah, yang terakhir juga bisa juga aktivasi. Jadi mendorong audiens untuk terlibat dalam petisi, penggalangan dana, dan lain-lain. Nah, ini yang bisa dioptimasi lewat paid ads, kurang lebih kayak begitu. Nah, ini nanti saya akan menjelaskan dulu di slide saya. Nanti setelah itu saya akan kasih kesempatan teman-teman bertanya. Setelah itu saya akan langsung masuk ke praktek menunjukkan bagaimana Facebook Ads itu bekerja gitu. Nah, ini tolak ukur keberhasilan. Jadi kalau di iklan itu ada kayak CPC misalnya, cost per klik, itu adalah rata-rata biaya per klik per tautan. Jadi setiap iklan kita itu dihitung tuh berapa satu klik itu berapa harganya, bisa 1 perak, bisa 7 perak lah. Paling murah itu kalau di Facebook itu 7 perak. Itu terus RP7 itu terus bisa sampai, ada juga kadang-kadang iklan yang kurang bagus gitu bisa sampai
10.000, bisa sampai 20.000 gitu. Nah, kalau ada juga yang misalnya bisa cuma 300 per klik gitu ya, per klik gitu. Nah, ada lagi CTR. CTR itu klik through rate, itu adalah persentasi klik tautan yang diterima dibandingkan dengan jumlah impresi. Jadi berapa jumlah impresinya, berapa banyak orang yang terpapar dengan ini gitu, berapa kali iklan ini tampil di hadapan orang gitu. Nah, dari situ dia akan melihat berapa banyak dari situ dia akan membandingkan berapa banyak orang yang akhirnya mengklik iklan itu untuk masuk ke tautan tertentu atau masuk ke penggalangan dana tertentu atau masuk ke penggalangan petisi tertentu misalnya atau hal seperti itu gitu dengan impresinya. Jadi presentasi bentuknya. Ada lagi CPM ini cost per mile, dia melihat rata biaya per 1.000 impresi. Jadi biasanya 3.000, 5.000, ada yang 2.000 gitu. Nah, dari situ ada juga page engagement. Ini jumlah tindakan yang dilakukan di audiens di konten atau halaman web. Jadi dia diiklankan, setelah diiklankan kita akan melihat juga berapa banyak orang yang akhirnya ter-engage dengan si iklan ini gitu. Nah, cost per engagement ini juga tapi sangat jarang sekali terlihat. Biasanya dia juga menghitung biaya atas setiap tindakan audiens. Jadi satu kali komentar itu ternyata berapa biayanya, itu mereka bisa ngitung. Nah, kalau bagi pemasar digital, matriks-matriks kayak begini sangat berarti untuk memastikan satu yang tadi ya, kampanye kita atau promosi-promosi kita dibaca oleh banyak orang, terus dilihat oleh banyak orang, dan ukuran-ukuran ini bisa mengonfirmasi jadi benchmark untuk mengevaluasi kerjaan kita. Jadi misalnya kalau orang-orang yang sudah dalam level lanjut beriklan, biasanya ada kayak ledek-ledekan, CPC lu berapa gitu kan? Nah, CPC-nya berapa? Kalau ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal gitu kan? Nah, itu salah satu ukuran-ukuran keberhasilan. Kurang lebih kayak begitu. Nah, ini aku coba ngasih overview KPI di tiap optimasi. Misalnya kalau follower itu dia akan melihat bagaimana metrik pertumbuhannya gitu ya. Jadi dalam satu kali kita beriklan untuk mendapatkan follower, berapa banyak follower yang akhirnya masuk like page Facebook kita atau tekan tombol follow di mana di Twitter kita gitu. Terus engagement juga bisa diukur dengan cost per engagement atau post per engagement. Terus kalau visibility ini diukur dengan cost per estimasi recall lift. Ini agak tingkat lanjut untuk orang-orang yang belum terbiasa beriklan, tapi aku sengaja menyampaikan di sini supaya kita bisa sama-sama merasakan dulu nih mood tentang iklan digital ini. Oke. Ada lagi yang klik ke situs web, itu biasa orang akan pakai CPC atau link clicks, jadi dia akan dikasih tahu berapa jumlah klik yang akhirnya masuk ke dalam iklan kita. Gitu. Ada aktivasi juga, dia bisa jadi CPC, bisa jadi biaya per install, bisa. Kalau misalnya kita mempromosikan, kalau di orang-orang yang aktivasinya itu misalnya kayak mereka promosi apps tuh misalnya. Kayak teman-teman mungkin biasa dapat ya di Facebook atau di Instagram gitu, ada game mainan gitu dipromosikan gitu kan. Nah, itu biasanya ada sampai hitungan biaya per install. Nah, itu hitungan-hitungan yang biasa dipakai untuk di tiap optimasi. Nah, ini kita akan masuk ke penargetan audiens. Jadi ketika beriklan, nanti sebentar aku akan ngasih lihat Facebook Ads Manager-nya. Nah, ketika beriklan itu kita bisa mengatur yang kayak tadi sudah aku bilang, demografi dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini pengaturan paling standar yang paling sering untuk dipakai karena dia berbasis minat dan demografi audiens. Pro-nya kita tidak perlu bergantung pada data misalnya, terus mudah juga untuk mengatur audiens, bisa di Fikri. Oh, oke, sorry. Iya. Oke. Siap. Tidak perlu bergantung pada sumber data sendiri dan mudah mengatur audiens. Terus tapi kontranya dia bisa terjebak pada audiens yang terlalu sempit. Kalau kita terlalu banyak mengutak-atik ngasih masuk audiensnya gitu ya, interest-nya segala macamnya bisa jadi lebih kecil. Terus minat calon audiens bisa saja berubah. Kadang-kadang bisa menyesatkan. Nah, misalnya kayak gini. Tidak selalu algoritma itu presisi gitu ya. Nah, kadang-kadang misalnya dia menghitung ketertarikannya si A ini, misalnya katakanlah dia lagi suka sama BTS gitu ya, karena bisa di-set BTS, orang yang suka sama BTS misalnya. Tapi ternyata dalam jangka waktu 2 bulan kemudian dia ketemu band K-pop yang lain gitu ya. Terus
boyband K-pop yang lain, dan akhirnya dia suka ke situ. Akhirnya ini kan bisa bergeser gitu. Nah, itu beberapa kontranya gitu. Tiap platform juga punya calon audiens yang berbeda dan demografi minat yang juga beda. Jadi set audiens itu bisa berbeda-beda. Kalau kita di TikTok misalnya, di Instagram atau di mana, di Facebook, definisi ketertarikan itu bisa beda. Kalau misalnya disebut kata di TikTok itu kategorinya lebih luas kalau dia bikin iklan. Misalnya dia kategorinya art and orang yang tertarik dengan art and craft kayak gitu ya. Terus sementara kalau di Facebook lebih perinci. Misalnya art and craft itu bisa paintingnya saja atau contemporary artnya saja kayak gitu-gitu. Jadi kalau di Facebook bisa lebih terperinci, tapi kalau di YouTube atau di TikTok itu lebih padat klasifikasinya. Jadi misalnya dia lebih suka pakai klasifikasi besar kayak tadi art and craft, atau misalnya television saja, orang yang suka televisi gitu ya. Terus tapi kalau di Facebook kita misalnya bisa nyeting orang yang suka serial televisi tertentu, misalnya sebut kata misalnya serial televisi yang lagi top, misalnya Money Heist gitu ya, kita bisa setting kayak gitu. Jadi kita masukin aja nama serial televisinya, nanti bisa terpapar ke sana. Nah, ini satu cara. Ini berbasis minat dan demografi audiens. Nah, yang kedua itu bisa berbasis daftar audiens. Berbasis daftar audiens ini kita bisa bikin semacam, misalnya kalau teman-teman memanfaatkan email-email yang sudah, misalnya kalau teman-teman punya organisasi terus aktif untuk punya database orang-orang yang terkoneksi dengan organisasi kita, misalnya lewat acara-acara tertentu, yang misalnya lewat seminar, lewat webinar atau kayak gitu, yang kita asumsikan mereka ini tentu tertarik dengan isu kita. Nah, kita mungkin saja bisa mendapatkan demografi yang persis seperti mereka dengan menggunakan daftar audiens ini. Jadi kita tinggal masukin email-emailnya mereka ke dalam Facebook, nanti Facebook secara otomatis itu akan membuat semacam satu demografi gitu yang dia identifikasi dari ketertarikan orang-orang ini, kurang lebih kayak begitu. Pro-nya tentu saja kita jadi tahu persis siapa yang sedang dituju, karena kayak tadi ya, misalnya orang-orang organisasi yang sudah berinteraksi dengan organisasi kita, maka yang kita bayangkan ya orang-orang seperti mereka ini gitu. Terus, tapi kontranya itu harganya bisa jadi mahal karena audiensnya lebih kecil gitu. Audiensnya lebih kecil, CPC-nya bisa meningkat karena itu audiensnya lebih kecil, maka bilangan pembaginya kan lebih kecil. Angkanya sekian gitu, harga yang kita pasang 1 juta misalnya, dengan audiens yang lebih kecil, maka harganya bisa lebih mahal gitu. Nah, terus yang kedua, daftar audiens juga belum tentu memiliki kecocokan. Mengenalkan data sendiri, yang terakhir, mengenalkan data sendiri, maka menghilangkan potensi orang lain di luar daftar tersebut. Kadang-kadang, ketika kita, ini balik lagi kayak penjelasan saya di awal, bisa jadi ketika pakai daftar audiens, kita justru sedang menyasar bilik gema tadi itu, orang-orang yang sudah jelas ketertarikannya. Jadinya menghilangkan potensi itu orang lain yang di luar kolam ini itu untuk dapat terpapar konten yang kita mau, kurang lebih kayak begitu. Nah, retargeting itu juga bisa dilakukan. Ini lebih kayak mendorong orang-orang yang misalnya sudah pernah berinteraksi dengan Facebook page-nya kita, atau Twitter-nya kita, atau Instagram-nya kita, atau yang lain-lain. Misalnya mereka yang terintegrasi dalam 365 hari selama setahun belakangan gitu ya, tapi sudah lama akhirnya tidak pernah berinteraksi lagi gitu. Nah, itu bisa kita ajakin lagi gitu. Jadi mereka bisa kita libatkan lagi untuk orang-orang yang sudah pernah berinteraksi terus terputus gitu. Terus bisa mendorong juga orang-orang yang sudah mengambil langkah kecil untuk mengambil langkah lebih besar, karena ketika mereka sudah memfollow kita, bagaimana lagi kita dorong supaya, atau mereka pernah berinteraksi sekali gitu, sepintas nge-love gitu di Facebook, di Instagram gitu, tapi tidak pernah terpapar lagi gitu, karena nggak pernah muncul lagi tuh si konten kita ini di ekspornya dia, misalnya katakanlah kayak gitu, di tab explore-nya. Nah, kita bisa saja mendorongnya lewat ads supaya si orang yang tadi ini bisa terpapar lagi, supaya dia bisa berinteraksi lagi dengan kita gitu. Nah, untuk itu tapi ceruk audiensnya terlampau kecil, dan juga kontranya yang lain adalah penargetan ke situs web ini juga perlu untuk penyiapan pixel infrastruktur. Jadi dia kayak retargeting ini juga dia butuh kayak pixel infrastruktur, ini tahapan lebih lanjut. Jadi kita akan buat semacam pixel untuk nanti mengidentifikasi targeting yang akan kita akuisisi dalam proses beriklan.
kurang lebih begitu. Terus kalau pertanyaannya mana yang paling pas di antara semua itu, kalau saya untuk tahap awal dan bahkan mungkin untuk tahap awal itu dan bisa panjang gitu, yang paling berhasil itu adalah minat dan demografi. Jadi yang paling atas ya, yang paling atas ketika kita mengeset sendiri ketertarikan arah target iklan kita. Kalau look alike yang berbasis daftar audiens itu mungkin bisa lebih bagus, bisa lebih baik dipakai. Tapi kalau kita sedang membuat kampanye yang memang kita tujukan itu untuk orang-orang tertentu saja, gitu. Jadi kayak misalnya ya tergantung pesan yang akan kita buka. Tapi kalau teman-teman mau membuka mengeset sebuah pesan yang kayaknya ini buat penyadar tahuan gitu, biar biar semua orang tahu gitu, maka minat dan demografi audiens adalah pilihan yang paling bagus gitu. Nah, ketika kita beriklan itu juga akan ada banyak masalah. Biasanya ada regulasinya yang kadang-kadang berganti dan setiap saat berganti, sering banget berganti gitu. Facebook dan Twitter dan Google gitu, kayak kalau terakhir ini Facebook misalnya menghapus beberapa interest yang dia rasa kurang presisi. Misalnya kayak gini, dulu di Facebook punya interest orang-orang yang tertarik dengan climate change. Kalau sekarang dia nggak lagi climate change, climate aja, iklim aja gitu, karena climate change mungkin terlalu besar gitu bagi dia. Jadi dia climate change terlalu spesifik, dia bikinnya aspek besar. Jadi kayak gitu. Jadi ada interest yang dihapus atau misalnya ada aturan baru. Facebook juga misalnya kemarin dia dulu aturannya dari 18 tahun sudah bisa kita targeting untuk iklan. Nah, kalau sekarang di Indonesia itu sudah nggak bisa 18 tahun. Jadi dia mulai dari 21 tahun. Jadi umur umur paling bawah untuk bisa mengatur iklan yang targeting sesuai dengan interest dan ketertarikannya orang atau demografi gitu. Itu ada di usia 18 tahun, usia 21 tahun. Padahal sampai dengan kurang lebih September tahun lalu itu masih bisa menggunakan menarget mereka yang berusia 18 tahun. Misalnya kayak begitu. Jadi regulasinya itu berubah-ubah. Nah, bagi orang yang marketer, mereka yang biasa melakukan pemasaran lewat iklan, nah mereka ini harus selalu memanteng itu, melihat gitu ya, regulasi-regulasi yang berubah. Belum lagi kalau misalnya ada aturan yang paling sering kalau sekarang di Facebook juga iklan-iklan yang dia anggap punya nuansa politik itu kan dia tolak karena dia nggak mau terlalu politis lah, gampangnya kayak gitu. Apalagi kalau menyebut nama tokoh tertentu segala macamnya, dia akan lebih suka untuk ditolak gitu. Nah itu juga ada regulasinya. Nah regulasi ini tentu bukan halangan ya. Jadi kita hanya perlu untuk menyocokkan dirinya kita atau set iklannya kita dengan regulasi-regulasi itu. Nah, yang lain ini ada masalah juga gitu, transparansi. Nah, jadi kalau di iklan itu kalau sekarang kita juga perlu juga untuk ngatur gitu ya, ngasih nama organisasinya kita, ngasih nama nomor pajaknya kita gitu ya. Dan ini perlu, tapi ya terserah teman-teman melakukan apa enggak, karena pajaknya pun kan sebenarnya kan PPN, dia nggak terlalu tercatat, nggak tidak tercatat di kayak bukti pajak gitu ya. Jadi kalau sekarang kan PPN 11%. Jadi misalnya kita beriklan 1 juta, maka 110 pajaknya doang. Jadi kalau sekarang di semua platform sudah menerapkan untuk Indonesia itu PPN 11% sesuai dengan aturan baru ya di April 2022 ini kemarin. Jadi kayak gitu ya. Jadi ada kita juga perlu untuk mendisklaimer lah, menunjukkan siapa kita gitu ya. Terus kasih tahu data kita gitu. Jadi ketika nanti billing dan segala macamnya juga penting, juga terlihat gitu. Nah, isu yang lain adalah isu data pribadi. Kalau yang ini menyangkut yang kayak tadi, misalnya kan kalau sekarang ini kan ada isu soal penggunaan data pribadi, misalnya email yang misalnya kita taruh kayak tadi. Makanya kalau aku pribadi kepada banyak kalau partner-partner, terutama partner-partner NGO gitu di sini gitu, yang bekerja dengan DDA gitu, aku sering kali tidak menyarankan untuk menggunakan email karena itu ada isu di data pribadi itu ya. Orang kan merasa gak nyaman datanya dipakai email dipakai gitu.
gitu. Sekarang sih memang belum terlalu tinggi kesadaran itu di untuk sebelum nanti aku akan masuk ke mana ke ke praktik beriklan di Facebook. Aku akan kasih contoh-contoh sedikit. Nah, sampai di sini silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau apapun lah atau berkomentar. Nah, silakan dulu. Kalau belum ada, maka nanti aku bisa lanjut ke praktek. Karena mungkin kalau kayak begini kan belum terbayang ya. Boleh Kak, mungkin teman-teman masih meraba-raba Raba-raba ya. supaya Oke, kelihatan oke, oke. bentuknya gimana untuk teman-teman yang belum pernah pakai Ads. Oke. Ini aku sebentar ya. Oke. Ini adalah halaman Ads Facebook Ads Manager. Jadi kalau teman-teman mengaksesnya, aku kasih lihat dari depan aja ya, dari Facebook. Teman-teman kelihatan ya ini di halaman Facebookku ya. Ya, kelihatan Kak. Nah, dari Facebook ini sebenarnya ada cara yang mudah ya. Kalau teman-teman biasanya melakukan kayak ini cara cepat sebenarnya yang kayak boost post itu ya. Misalnya kayak di Instagram langsung di boost. Tapi itu sebenarnya bagus, tapi sebenarnya secara penargetan dia kurang terperinci. Makanya kalau saya lebih suka ngaturnya itu lewat Create Ads karena lebih terperinci dan lebih enak buat lebih, walaupun memang lebih rumit, tapi kita langsung dihadapkan pada satu penyetingan yang lebih detail. Yang kedua, dengan Facebook Ads Manager kita juga terbiasa dengan datanya gitu. Jadi bukan cuma sekedar beriklan dan dibaca orang, tapi juga bisa mengukur keberhasilan dari iklannya itu. Nah, di Ads Manager ini dia punya itu, punya apa? Punya satu apa namanya tuh? Satu kayak dashboard gitu yang bisa menunjukkan matriks-matriks keberhasilan kita dalam beriklan. Kurang lebih kayak begitu. Nah, jadi bagaimana cara masuknya? Jadi teman-teman silakan masuk di Facebooknya masing-masing nanti gitu. Terus di sebelah kanan ini, di sebelah kiri, sebelah kiri layar gitu, ada namanya Ads Manager. Jadi Ads Manager ini diklik aja gitu. Nanti akan masuk ke dalam halaman Ads Manager-nya seperti ini gitu ya. Nah, ini aku kasih contoh aja ya beberapa iklan. Kayak gini modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa untuk pertama-tama itu sebelum nanti melakukan beriklannya, teman-teman bisa dulu ngatur billing settingnya. Jadi di sini ada, kalau teman-teman dari posisi kayak begini bisa lihat di sini All Tools, terus ke billing. Di billing ini ada pilihan billing. Nah, di billing ini teman-teman bisa masukin apa ya istilahnya, kayak mekanisme pembayaran lah ya. Jadi naruh duit, naruh apa gitu ya. Jadi di sini bisa ditaruh kartu kredit, atau misalnya bisa juga transfer pakai pakai Mandiri, pakai GoPay, bisa juga sekarang pakai Doku gitu ya untuk ads fund-nya. Jadi kita bisa pertama bisa pakai kartu kredit. Jadi langsung dipotong di kartu kredit. Yang model yang kedua itu bisa langsung diatur lewat ads fund, jadi kayak top up, kayak pulsa dia. Jadi kita masukin uang pulsa, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini add payment method, jadi dari tadi paymentnya itu kita atur dulu, masukin kartu kredit segala macamnya gitu, terus nanti kita dapat uang. Nah, kurang lebih kayak gini ya, ini ada uang gitu, sekitar 5,5 sekian. Nah, ini uang yang aku taruh di dalam ads akunku untuk menjalankan iklan-iklan yang sedang berjalan gitu. Jadi ini kayak top up, kayak pulsa lah. Kita punya pulsa 100.000, terus pelan-pelan turun gitu ketika iklannya mulai jalan. Nah, sampai di situ setelah udah diatur, teman-teman bisa ekspor sendiri gitu. Dari sini tadi ke billing, di billing juga nanti langsung ke payment setting. Ada payment setting di sini. Nah, payment setting bisa diatur sendiri, nanti teman-teman bisa
bisa nunjukin, yang tadi aku bilang bisa masukin apa, misalnya kayak gini lah, add payment method, misalnya mau pakai OVO bisa kan ya, pakai OVO, bisa pakai Doku, bisa pakai transfer gitu ya. Jadi kita kayak transfer pulsa ke mereka, bisa diikutin aja nanti cara-caranya. Nah, aku akan balik lagi ke Ads Manager. Nah, setelah ngatur tadi billing dulu, setelah ngatur billing, teman-teman bisa mulai mengatur iklannya. Jadi pertama, dalam iklan itu ada 3 struktur ya, ada 3 struktur. Yang pertama campaign, yang kedua ad set, yang kedua ads. Campaign menunjukkan gambaran besarnya, terus yang kedua itu ad set itu untuk mengatur arah dan target gitu, target penargetan pemirsa iklannya. Terus ads-nya itu adalah materi iklannya sendiri. Jadi materinya lebih kepada ngatur materinya. Nanti ketika mengatur, teman-teman akan lebih kelihatan. Nah, bagaimana membuat iklan pertama kali di sini? Kita akan masuk ke sudut yang ini, ada create. Kalau bahasa Indonesia mungkin buat iklan, aku lupa ya. Terus yang tadi aku bilang ada objektif yang akan kita ambil. Misalnya kita mau apa? Mau reach kah? Mau traffic kah? Mau engagement kah, mau app install kah, mau video view kah, mau lead generation, message atau apa. Misalnya katakanlah kita akan pilih traffic, gitu ya. Jadi kita akan memilih traffic. Oke, kita pilih traffic, kita masuk, terus continue. Nah, kita akan masuk di satu window baru, terus kita bisa rename dulu namanya. Misalnya katakanlah kita mau bikin team up, ya, team up impact. Misalnya kayak gitu, kita namain aja dulu gitu. Terus di sini teman-teman bisa lihat ada special ads kategori. Nah, kalau teman-teman yang kalau mau beriklan tentang kredit yang menyangkut dengan duit gitu-gitu ya, terus housing gitu, terus sama sosial politik gitu ya, yang terutama menyangkut dengan pemilu, itu perlu dicentang supaya kita kayak ini kayak aneh ya, kayak asas keterbukaan gitu. Gue sedang beriklan tentang kampanye pemilu gitu, atau untuk satu kandidat gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan menyampaikan ini, mengklik salah satunya. Tapi kalau kita rasa iklan kita ini aman-aman saja, jadi kita bisa pakai di mana? Bisa pakai kalau kita misalnya mau kampanye untuk kayak lingkungan atau apa, itu kita nggak perlu kategori deklar. Nah, kita langsung di sini nggak apa-apa. Ini jangan pusing karena ini nanti banyak kayak perintilannya lah, gampangnya kayak gitu. Yang ini nggak usah diatur, ini auction, walaupun sebenarnya bisa juga diatur, tapi ini template-nya sudah begini dan sudah bagus juga, jadi nggak perlu terlalu banyak dikelola dengan ribet gitu di sini. Nah, ada A/B testing. A/B testing ini kalau teman-teman misalnya mau mencoba, misalnya membuat 2 materi iklan sekaligus. Jadi ada 2 materi iklan yang dikampanyekan dengan misalnya berbeda, materi iklannya berbeda, tapi demografinya sama. Kita cuma mau coba iklan mana sih yang lebih berhasil. Nah, ini kita bisa bikin A/B testing gitu. Terus ini sebenarnya kita juga bisa ngatur kampanye budget optimization-nya di sini, tapi ini kalau teman-teman nggak perlu ngatur di sini juga, nanti sebentar akan ada tempat ngaturnya sendiri itu. Teman-teman memang ini sesuatu yang mungkin juga baru bagi teman-teman kalau misalnya belum pernah beriklan gitu. Ya, biasanya orang biasa langsung dari IG. Tapi nanti ini aku ajarin cara yang lebih sophisticated, jadi lebih agak rumit sedikit, tapi lebih targeting dan teman-teman bisa ngukur keberhasilannya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, setelah semua teratur di sini tadi, teman-teman bisa bisa di next. Nah, setelah ini juga sama, ini biar gampang dikasih nama. Misalnya aku akan kasih nama di sini 2B, cuman karena Team Up for Impact ya. Nah, ini kayak gini, terus dia nanya mana yang akan kalian taruh, apakah trafficnya itu mau taruh di mana, mau taruh di app, mau taruh di messenger, mau taruh di WhatsApp, atau mau taruh di calls gitu. Jadi bisa juga misalnya teman-teman mempromosikan supaya orang kontak kita ke WhatsApp kayak gitu ya, atau kontak kita ke messenger gitu, itu juga bisa dilakukan. Nah, tapi kalau karena ini kita bikin website aja ya. Nah, di sini terus kita bisa ngatur budget. Nah, di budget ini misalnya lifetime budget aja. Misalnya katakanlah kita mau ngatur jadi 1 juta ya, katakanlah 1 juta gitu. 1 juta selama berapa hari? Misalnya
kalau sebulan kelamaan kayaknya ya. Misalnya seminggu gitu dari tanggal 8 sampai tanggal 15. Di sini ada jamnya. Nah, nanti kalau teman-teman masuk lewat akun Facebook, dia otomatis pakai Jakarta Time. Kalau teman-teman sudah men-settingnya di Jakarta, kalau enggak nanti dia akan pakai GMT 0 ya. Tapi rata-rata kan akun Facebook kita kan sudah dideteksi dengan geolocation. Jadi kita udah tahu bahwa kita di Jakarta gitu. Nah, di sini kita atur schedule-nya berapa lama, budgetnya berapa lama. Nah, di sini di sebelah kanan estimated daily results. Jadi kita tahu, kita bisa mengestimasi berapa jumlah reach-nya. Reach ini yang namanya reach adalah jumlah akun unik yang melihat. Jadi jumlah akun unik yang melihat ya. Nah, ada lagi yang satu, impression. Impression itu jumlah penglihatan. Jadi bisa aja satu akun melihat 2 kali, apa melihat 3 kali gitu ya. Nah, biasanya impression lebih besar daripada reach. Reach lebih kecil. Nah, reach ini orang yang melihat atau terpapar dengan betul-betul jumlah akun unik yang terpapar dengan iklan kita. Nah, jadi dalam sehari dia bisa mencapai 13.000 reach. Jadi 13.000 orang yang akan dicapai. Bayangkan kalau kita punya akun Instagram followernya cuma 1.000 gitu ya, itu kan sangat terbatas kan. Nah, dengan iklan, dengan uang 1 juta atau bahkan misalnya katakanlah kita bikin lebih rendah 250.000 lah ya, kita katakanlah begitu. 50.000 dengan tanggal yang sama gitu, nah kita masih bisa dapat 1.100 orang gitu, sama 33 sampai 3.300 orang dalam sehari untuk dijangkau. Jadi bisa terlihat ya bagaimana bedanya antara organik dengan menggunakan tools berbayar atau iklan. Nah, dengan iklan kita itu bisa meluaskan jangkauan kita gitu, jangkauan akunnya kita. Nah, setelah kayak begini, nah ini dia bilang kan reset karena jamnya masih jam yang tadi ya. Nah, ini bisa kita ganti jadi 8.00 misalnya. Nah, jadi dimundurin ke belakang. Nah, di sini yang tadi saya ceritakan tentang bagaimana kita ngatur demografi orang. Nah, demografi orang ini kita bisa ngatur di sini. Pertama lokasi, teman-teman bisa ngatur misalnya Indonesia, atau teman-teman mau ngatur satu lokasi yang spesifik gitu ya. Misalnya sebut kata Jakarta aja gitu ya. Jakarta aja. Kita cuma mau iklan di Jakarta. Ya udah, Jakarta yang mana? Jakarta pusatnya city atau Jakarta provinsi dong, state. Nah, jadi DKI Jakarta ya. Jadi DKI Jakarta yang dia cover gitu. Atau misalnya kita mau ngiklan di Jakarta terus di Tangerang juga Jabodetabek, masukin aja Tangerangnya kan, gitu kan, Tangerang city gitu kan, terus apalagi Bekasi gitu ya. Terus masukin aja city gitu kan. Nah, jadi dia betul-betul seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman cuma mau ambil yang luas, kampanyeku ini sepertinya untuk semuanya deh, semua orang Indonesia, tulis aja Indonesia gitu kan. Jadi buat semua orang di Indonesia aja gitu. Jadi misalnya kayak gitu. Nah, di sini setelah ngatur itu kita bisa ngatur usia. Nah, ini tadi kalau kita ngatur sebenarnya tetap bisa diatur sampai di bawah, tapi nanti interestnya nggak bisa dikeluar gitu. Jadi ini batasannya umurnya 21 tahun. Nah, sampai 65 plus apakah cukup berarti? Kalau ternyata tidak berarti ya sudah kita set supaya jadi 40 tahun aja misalnya kayak gitu. Jadi supaya lebih spesifik 21 40. Nah, setiap pergantian itu akan berpengaruh pada estimasi daily result di sebelah sini. Nah, di sini ada audience definition juga, ini nunjukin semakin luas, semakin kecil, semakin tengah atau semakin spesifik. Nah, kalau aku sih lebih suka yang tengah-tengah, antara tidak terlalu luas dan tidak terlalu spesifik. Karena kalau terlalu spesifik biasanya harganya jadi mahal karena audiensnya lebih kecil. Nah, aku lebih suka di tengah-tengah. Aku lebih selalu ngambil yang tengah ini. Terus setiap perubahan di sini tadi akan mengubah estimasi daily result-nya. Nah, setelah itu gender kita atur aja, mau woman aja misalnya, oke, silakan misalnya kan, atau mau men aja bisa juga gitu. Nah, misalnya dengan men jadi lebih besar kan link clicks-nya, reach-nya juga kayaknya berpengaruh, berganti. Ya betul, woman-nya segini, kalau dengan men jadi segitu. Kalau all kayaknya sama ya. Justru lebih kecil karena dia harus membagi proporsionalnya. Nah, dari sini kita klik lagi nih show more option. Nah, sampai di show more option ini kita akan ketemu dengan detail targeting. Nah, disinilah yang tadi aku bilang kepentingan kita untuk ngatur
orang-orang yang akan kita tuju. Nah, dari sini kita bisa masukin, misalnya demografi. Jadi harus dibedain dulu ya, ada demografi, ada interest, ada behavior. Nah, demografi, misalnya industri. Nah, ini demografi, jadi dia nunjukin demografi. Jadi kita mau menyasar, misalnya pemerintah, jadi pegawai pemerintah, orang-orang yang kerja di pegawai pemerintah, gitu kan? Atau misalnya kita mau menyasar lagi demografinya apa ya? Nah ini misalnya orang-orang yang bekerja di bidang seni, entertainment, sport dan media. Hanya orang-orang kayak begini aja yang mau kita sasar, bisa juga, gitu ya. Itu demografi, gitu. Jadi atau behavior, ada behavior juga. Behavior itu misalnya kita mau menyasar orang dengan yang suka membeli atau high value goods. Jadi orang-orang yang suka memilih barang-barang yang punya nilai tinggi gitu. Di Indonesia misalnya. Ini kan pasar-pasar tertentu, consumer classification. Jadi kita bisa ngambil ini. Jadi orang-orang kurang lebih kalau di bahasa ekonominya mungkin apa ya, segmentasi AB gitu ya, orang-orang yang kurang lebih tertarik dengan barang-barang mewah atau kayak gitulah. Itu bisa dilakukan juga. Atau misalnya kita mau menyasar orang-orang yang suka apa ya, ya ini frequent traveler, orang-orang yang suka jalan-jalan gitu. Nah ini behavior, jadi dia bisa mendeteksi behaviornya orang, dia yang suka jalan-jalan. Nah teman-teman bisa ngecek banyak sekali behavior di sini. Nah, nanti teman-teman bisa ngecek sendiri di sini di suggestion ini juga bisa dilihat apa yang mau diambil gitu. Ada jurnalis sama ini interest. Misalnya kita mau narik orang yang suka forest gitu ya, karena ini tentang green job misalnya, oke, kita coba orang yang suka tertarik dengan hutan atau pohon atau alam gitu ya, atau yang lain-lain gitu ya, atau mountain. Atau kalau kita ngerasa ini masih terlalu echo chambers deh nanti, karena kayaknya ini orang-orang yang sudah tertarik sama lingkungan, kita tambahin varian lain gitu. Misalnya lifestyle. Orang yang tertarik dengan lifestyle atau luxury lifestyle. Mereka yang suka dengan luxury lifestyle atau lifestyle brand gitu ya, atau apa saja gitu. Ini juga bisa sih sebenarnya teman-teman nulis dalam bahasa Indonesia juga bisa. Jadi dia akan masuk langsung dia convert ke bahasa Inggris. Jadi climate misalnya kan kita mau orang yang peduli sama iklim atau orang yang peduli sama ekonomi gitu ya, atau nah akan muncul kan. Nah, atau misalnya kita mau orang yang kritis, oke, gambarannya audiens yang kita mau audiens yang kritis. Audiens yang kritis itu dia cenderung suka sama social justice misalnya, keadilan sosial. Kita cari aja social justice gitu ya. Oh nggak ada. Kalau nggak ada social justice berarti kita cari yang lain, misalnya social change, perubahan sosial misalnya. Ada nggak? Nah, ada ternyata. Nah, kita pakai kayak gitu. Atau apalagi misalnya kita mau mendorong orang yang tertarik dalam studi tertentu, misalnya matematika. Sorry. Education. Communication level. Oh, misalnya communication. Orang yang tertarik sama studi komunikasi, misalnya kan bisa kita engage juga. Misalnya orang yang tertarik dengan studi ekonomi bisa kita engage juga kayak gitu-gitu. Jadi ekonomi tadi misalnya.
Tapi lebih kurang bisa dilakukan dengan cara-cara kayak gitu ya. Jadi misalnya energi industri, teman-teman bisa masukin orang yang tertarik dengan energi industri atau yang lain-lain lah. Jadi bisa dimasukin lah banyak sekali apa topik-topik yang bisa diambil, misalnya orang yang kritis atau aktivis gitu ya. Teman-teman mau menyasar mereka yang sudah terlibat dalam organisasi gitu ya, aktivisme. Bisa aja diambil gitu. Jadi dengan cara ini kita jadi lebih tahu siapa yang membaca, siapa yang terpapar dengan iklan kita. Nah, setiap pergantian di sini lagi-lagi tadi aku bilang itu mempengaruhi estimasi daily result. Ini ada pengaruh sedikit ya di sini. 36. Tadi kan cuma 33. Nah, kalau kita ngurangin tertentu juga bisa aja jadi berkurang lagi tuh di sebelah sini. Coba aja. Nah, ini jadi 1, atau tetap aja sih. Tapi bisa juga dia berkurang kalau misalnya irisannya terlalu dekat. Nah, kayak gini ya. Jadi ini bisa ngatur lokasi, bisa ngatur lokasi dari sini tadi ya, lokasi, terus bisa ngatur gender, bisa ngatur targeting. Targeting ini, data targeting ini tadi ada 3 ya. Ada behavior, ada demografi, ada interest. Dan teman-teman bisa membayangkan lah siapa orang yang akan disasar. Nah, kalau teman-teman kurang yakin dengan settingan yang ini nanti misalnya kayaknya nanti jadi terlalu kecil, kita bisa aja nyalain ini. Jadi kalau secara otomatis Facebook akan menjangkau orang-orang di luar mereka ketika hasil yang di sini, hasil yang di settingan awal yang di sebelah sini ini kurang maksimal dirasa, mereka akan mendorong untuk menjangkau orang lain yang di luar dari topik yang ini, di luar dari ketertarikan yang di set di sini, kayak gitu ya. Tapi kalau nggak butuh, biasanya sih aku akan melakukan ini kalau melihat di tengah jalan. Misalnya aku pasang iklan 2 minggu, seminggu pertama aku lihat, harganya mahal. Aku masuk lagi ke Ads Manager, terus aku klik supaya dia jadi lebih menjangkau orang yang lebih luas gitu. Tapi kalau enggak, biasanya aku nggak ngeklik, aku biarin aja. Terus sampai di sini nanti ini nggak perlu sih connection ini. Terus custom audience ini juga sebenarnya yang kayak tadi yang aku jelasin ya. Jadi ini kan kayak kalau connection ini kan kayak misalnya kita mau kayak tadi retargeting people who currently like or follow ya kan. Terus kita mau juga misalnya mereka yang ya bisa dibayangkan lah ya di sini. Orang yang sudah menyukai halaman sesuatu gitu atau memfollow akun tertentu yang kurang lebih sama dengan akunnya kita sasar kayak gitu. Misalnya kayak gitu itu bisa juga dilakukan dengan cara kayak begini. Ini misalnya untuk ngambil apa ya? Kalau di dunia bisnis misalnya ngambil irisan pesaing kayak gitu ya. Kita bisa ngambil dari people semiliar misalnya. Terus custom audience yang tadi aku bilang bisa pakai lookalike, bisa pakai custom. Ini yang tadi waktu aku masih menjelaskan slide. Buat targeting yang retargeting dan bikin lookalike audience yang memanfaatkan data email dari orang-orang. Tapi aku nggak kalau mau ngatur ini akan panjang prosesnya. Nanti aku akan coba ngajarin yang ini aja dulu karena ini yang paling pokok, paling utama, paling dasar juga untuk memulai sesuatu. Bahkan sampai ketika nanti teman-teman sudah jadi advance, tetap akan berputar di sini sih, karena ini yang paling dasar. Setelah itu masuk di bagian placement. Jadi placement ini adalah tempat di mana iklannya akan dipasangkan. Kita bisa pilih automatic. Automatic ini berarti akan ada dipasang di Facebook, di Instagram, dan beberapa platform lain. Atau kita bisa manual. Gitu. Kalau manual, kita bisa pilih sendiri. Misalnya mau Facebook, mau Instagram aja, bisa. Kita bisa taruh Instagram aja, kayak gini misalnya. Satu cara. Atau misalnya Facebook dan Instagram aja, ini bisa dilakukan juga, misalnya kan kita cuma mau pasang di Facebook dan Instagram. Nah, lalu setelah di 2 yang besar ini, sekarang di mana munculnya? Apakah di Facebook Newsfeed, apakah di Instagram Feed, apakah di Facebook Marketplace? Nah, Facebook Marketplace kayaknya nggak terlalu relevan, buang, misalnya kan. Video Feed relevan apa enggak? Kayaknya enggak deh, buang aja gitu kan. Facebook Rekalam misalnya, relevan atau tidak, dibuang aja. Explore, Instagram Explore, Instagram Shop, kayaknya moodnya orang kalau ke Instagram Shop ya mau belanja, sementara kita nggak sedang ngajak orang untuk belanja, jadi mending nggak usah, misalnya kayak gitu. Facebook Group Feed nggak usah, atau mau dicentang juga nggak apa-apa, kayak gitu ya. Jadi story dan reel misalnya. Jadi Instagram Reels biasanya kan kalau sekarang itu kalau kita basisnya foto, jadi mending nggak usah dinyalain, story aja gitu, in stream dimatiin aja, misalnya Reels of
overlay dimatiin aja. Search ini terserah teman-teman ya. Jadi di sebelah sininya ini ada contohnya bagaimana dia tampil. Jadi teman-teman bisa membayangkan di mana iklannya teman-teman akan tampil atau dilihat oleh publik gitu di sini. Jadi placementnya, penempatannya. Kalau sudah dari sini kita udah oke, kita tinggal next aja, tinggal next lagi. Nah, kita sampai di titik harus mengerjakan iklannya. Nah, di sini ada new traffic ad. Kita namain dulu iklannya. Misalnya ini kita namain video 1. Misalnya teman-teman punya video banyak yang mau diiklanin. Nah, ini kita namain video 1 aja. Aku pakai satu akun namanya Team Up for Impact. Ini akun koalisi NGO untuk tentang lingkungan gitu. Jadi mereka bikin aksi-aksi lingkungan sederhana lewat teamupforimpact.org kalau teman-teman mau lihat. Aku pakai ini. Jadi Instagram akunnya ini, Facebook page-nya ini. Jadi dia satu kali ngatur bisa langsung ke keduanya, ke Instagram sama ke Facebook. Nah, sekarang ada pilihan untuk create ad atau existing post. Nah, kadang-kadang kalau mau create ad, kita harus bikin dulu, masukin satu-satu dari ads image, ads video, misalnya ini ad video, kita masukin nih video yang udah dimasukin. Kalau belum ada ya kita upload dulu di sini videonya gitu ya. Terus kita masukin. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini nanti dia akan ada masalah karena ukuran videonya kan ke samping. Jadi dia akan, kalau untuk reels nggak cocok. Misalnya kayak gitu. Nah, setelahnya teman-teman bisa ngisi nih di sini. Misalnya lorem ipsum. Nah, jadi akan ada teks di sini. Ya kan, akan ada teks di depannya, di atasnya. Jadi kayak bikin status lah, gampangnya kayak gitu. Nah, terus setelah itu teman-teman juga bisa lihat bagaimana tampilan di Instagram. Nah, tampilan di Instagramnya ternyata kayak gini nih, kayak gini. Tampilan di story-nya bagaimana, kayak gini, gitu ya. Jadi bisa dilihat-lihat juga, bisa diperhatikan lah bagaimana tampilannya. Nah, setelah itu masukin yang tadi, terus sekarang kita perlu masukin juga website URL yang mau kita tuju. Misalnya taruh di sini aja, Team Up for Impact. Nah, kayak gini, teamupforimpact.org. Misalnya ini yang mau kita masukin. Nah, sementara di sini juga kita bisa ngatur juga nih headline. Nah, jadi ada muncul tampilan di sebelah sini, Team Up for Impact, ya kan. Nah, terus deskripsinya, ayo misalnya, ayo join situs web kami. Ini aku asal aja ya, teman-teman nanti bisa membayangkan, menyesuaikan sesuai dengan agenda masing-masing nanti. Ayo join situs web kami, ya. Nanti muncul di sebelah sini. Terus misalnya yang sebelah sini tadi. Sorry. Ya ini call to action. Ini juga kita bisa ganti-ganti. Misalnya jadi learn more. Kalau learn more kan pelajari selanjutnya kayak gitu lah kurang lebih ya. Atau sign up atau subscribe atau what's more. Misalnya kayak what's more lah. Kita mau mereka nonton lagi video ini di tempat sana. Misalnya kayak gitu, itu bisa dilakukan. Jadi keganti apa dia punya call to action yang di sebelah sini. Oke, kayak gini. Setelah semuanya oke, nah nanti kalau dia misalnya ngasih tahu ya, biasanya dia ngasih tahu beberapa masalah-masalah di sebelah sini, ada tanda kuning. Kalau tanda kuningnya kelihatan, berarti masih ada masalah dengan si situsnya atau apa yang dia sampaikan di situ ya. Misalnya kalau tadi kan kayaknya situs ya yang dia bilang masih bermasalah. Dia bilang kan ads must not direct people non-functional landing page. Jadi dia ngerasa bahwa situsnya nggak fungsional. Biasanya harus ditambahin HTTPS. Oke. Sorry. Nah, yang tadi udah hilang ya ketika ditambahin HTTPS. Jadi di landing page-nya aku set ke Team Up for Impact. Nah, display link ini bisa dimasukin juga segala macamnya. Nanti kalau teman-teman bisa ngetes ya. Headline-nya di sini, misalnya Team Up for Ayo join situs web. Ayo join tantangan. Jadi di sini keganti juga.
Nah, setelah ini semua udah oke, teman-teman bisa cek juga lagi di sini. Kalau ada yang belum cocok, ini berarti dia nggak akan dipasang di Facebook Facebook group feed. Jadi misalnya nih kalau kita masuk ke Facebook group, ada feednya itu diselipin iklannya kita. Tapi kayaknya ini dia nggak bisa karena materi videonya yang dia rasa nggak bisa. Ini nggak apa-apa sebenarnya, bisa langsung dipublish. Kalau mau diperbaiki lagi ya tinggal dicari lagi di placementnya. Kita balik ke tuki tadi yang di sini, yang ke iklannya, terus diganti lagi di sini di placementnya. Tadi itu yang dibilang nggak bisa itu berarti Facebook group ya, matiin aja. Nah, dimatiin. Ketika dimatiin nanti dia secara otomatis di sini juga akan hilang dengan sendirinya tuh si yang tadi, udah nggak ada lagi. Nah, setelah dari sini kita tinggal langsung publish. Setelah publish, iklan akan ditinjau kurang lebih selama 24 jam. Setelah publish di sini nanti akan ditinjau selama 24 jam. Paling lama, biasanya lebih cepat, 2 jam, 3 jam udah selesai. Kalau sudah oke, nanti dia akan bilang, kasih tahu notifikasi ke kita bahwa iklannya sudah ready untuk jalan gitu. Dan langsung otomatis jalan, karena tadi kita kan sudah ngatur juga di jam berapa iklannya akan jalan. Di jam berapa iklannya akan jalan, di waktu kapan iklannya akan jalan. Nah, itu tinggal next, terus publish. Ini aku nggak publish karena nanti pulsa iklanku habis. Jadi aku nggak publish dulu, tapi ini tinggal satu klik aja, publish, iklan akan jalan. Kita tinggal tunggu review dari Facebook. Nah, sampai di sini dulu. Ini kalau kita ngatur tadi Facebook Page dan Instagram. Kalau teman-teman cuma mau pakai Instagram doang, jadi balik lagi ke Tufi tadi ya, balik lagi ke settingan yang ini dimatiin aja Facebooknya. Jadi cuma Instagram. Nah, cuma Instagram aja. Jadi ini cuma iklannya cuma persis di Instagram aja. Kayak gini. Setelah itu ya udah publish. Setelah publish, oke, dia akan ngasih tahu setelah terbit segala macamnya. Nah, ini aku close dulu. Oke, sampai di sini. Nanti setelah sudah jalan, kita akan balik lagi ke sini. Ini adalah dashboard iklan yang tadi aku bilang. Nah, kita akan tahu berapa banyak sebut kata lah ya, sebut kata apa ya, iklan-iklan kita yang sedang berjalan misalnya. Aku akan kasih lihat satu contoh. Nah, ini misalnya. Nah, ini satu contoh. Tadi kita lihat di sini bisa ini karena belum kelihatan. Nah, ini. Di sini bisa kelihatan berapa banyak yang berjalan gitu ya, yang sedang iklan yang sedang jalan, hasilnya bagaimana. Nah, ini kasih tahu resultnya 4.258 klik, 1.213 klik, reach-nya berapa. Kalau reach itu yang tadi ya, menjangkau berapa banyak orang unik gitu ya, akun unik, impresi yang kayak tadi aku bilang, berapa kali dia terlihat. Jadi satu akun bisa melihatnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, makanya impresi selalu lebih besar daripada reach. Terus cost per result ini 294, ini harganya lumayan, ini kalau untuk isu lingkungan murah untuk isu lingkungan. Isu lingkungan itu biasa kisarannya itu 500-an lah, 500 rupiah kalau isu lingkungan. Nah, ini dapat 294 berarti bagus. Nah, ini harga iklannya berapa yang kita belanjakan, terus ada schedule. Terus di sini juga kita bisa lihat lebih detail lagi. Misalnya teman-teman mau melihat performance and click-nya, ini yang harga-harga tadi ya, CPM berapa, 3.015, 3.150, CPC 294, berarti setiap klik yang masuk ke sana itu harganya Rp294 setiap klik. Nah, terus CTR dan lain-lain di sini bisa kita lihat. Terus di sini juga bisa kita lihat ada engagement gitu-gitu. Nah, ini nanti secara berkala. Kalau teman-teman sudah bisa melihat ini, teman-teman bisa tahu, bisa membandingkan antara iklan yang A dengan iklan yang B, mana yang lebih efektif dan mana yang tidak, kayak gitu kurang lebih. Nah, ini untuk melakukan iklan di Instagram dan Facebook lewat Facebook Ads. Aku akan berhenti dulu di sini karena ini pasti berat sekali. Biasanya materi-materi kayak begini ini dibawakan dalam minimal 2,5 jam gitu ya. Aku tadi coba cepat 1 jaman lah ya untuk cerita ini. Terus yang kedua, biasanya kalau teman-teman juga ngikut kayak Facebook punya pelatihan yang kayak gini, Google punya, Twitter punya, itu bisa dilakukan juga, teman-teman bisa daftar ke mereka terus ikut dan bahkan dapat sertifikat. Kalau itu lebih panjang lagi, bisa sampai sebulanan gitu kayak kursus gitu, dan nanti teman-teman dapat sertifikat bahkan sebagai dari Facebook sebagai pengiklan gitu kurang lebih. Nah, aku berhenti di sini dulu.
ngasih tahu yang ini dulu. Nanti teman-teman dari sini kalau ada pertanyaan nanti silakan ya. Adakah pertanyaan di Malah chat tambah nih? bingung. Dari Kak Sinta. Kalau untuk bisnis pemula, cara yang tepat untuk memilih ads di Facebook itu gimana? Karena pilihannya kan banyak tuh. Ada reach, brand awareness, traffic, tapi masalahnya kita tuh nggak punya website gitu. Begitu, Kak. Kalau untuk yang pemula, yang tadi misalnya kita nggak punya website, maka berarti kan kanal utamanya kita tentu saja media sosial kan. Media sosial kita yang menjadi kanal utamanya kita. Kita tidak butuh website karena mungkin media sosial kita untuk pengetahuan gitu ya. Oke, nggak masalah. Berarti kita hanya cukup untuk pakai reach karena kita nggak perlu mendorong orang keluar dari situ kan. Dia cuma butuh datang ke mana? Ke akunnya kita aja gitu. Siapa namanya si Facebook si postingan kita itu bisa terjangkau bisa menjangkau lebih banyak orang kan, kepentingan kita itu aja. Jadi kita bisa ngaturnya ke reach atau brand awareness, karena itu kalau brand awareness dia akan mendorong untuk orang jalan jadi dia akan mendorong kepada orang yang punya kepedulian terhadap jenama, terhadap brand. Jadi ini kayak lebih memaparkan awareness orang terhadap brand kita. Jadi kita bisa pakai dua model, brand awareness sama reach. Kalau tadi di Facebook di sebelah kiri dia, cuma ada dua itu dia. Jadi di brand awareness sama reach. Nah ini nih. Kalau buat yang itu bisa kita pakai yang ini, yang awareness. Nah, kadang-kadang ketika sampai di situ, kita juga tetap akan dimintakan memasukkan URL. Masukin aja URL Instagram kita misalnya. Jadi profilnya kita kan. Jadi kan kalau ini satu lagi di Instagram itu kita belum bisa mengiklankan follow. Jadi kita nggak bisa mendapatkan follower dari iklan. Bukan nggak bisa plek-plekan juga ya. Maksudnya tidak secara langsung gitu. Jadi karena follow itu ada tindakan kedua kalau di Instagram. Kita hanya bisa mendorong mereka masuk ke halaman profilnya kita, halaman akunnya kita yang membuat feed itu, dan di situ kan yang ada tombol follow. Nah, nanti kita tinggal masukin ke situ aja gitu. Misalnya kayak gini ya. Kita kalau di Facebook itu lebih mudah karena kita bisa target langsung page like dengan pakai engagement. Ya kan? Dengan pakai engagement kita bisa langsung target page like, atau kalau kita mau nargeting ke post engagementnya kita taruh post engagement. Kalau di sini bisa page likes, jadi lebih langsung dapat orang yang nge-like page-nya kita, bukan sekedar nge-like postingannya kita, tapi nge-like page-nya kita, kayak gitu. Kalau di Twitter juga kayak gitu, bisa ada di tempat yang kayak gininya ada follower gitu, ada follow, jadi kita bisa mengejar follower gitu untuk iklannya kita. Tapi kalau di Instagram nggak bisa. Jadi modelnya kalau orang mau nyari follower di Instagram, dia pakai reach. Nanti ketika ada tempat yang tadi aku liatin, tempat masukin URL, yang dia masukin adalah URL halaman Instagramnya, supaya orang masuk ke halaman Instagramnya dan ngeklik follow. Harapannya begitu. Jadi tapi dia nggak bisa diukur, jadi sulit diukur. Kalau kayak engagement yang kayak begini, dia bisa ketahuan, dia kasih tahu dari iklan kita ada berapa likes yang kita dapat, dari iklan kita ada berapa follower Twitter yang kita dapat. Tapi kalau di Instagram kita nggak bisa ngukur karena dia jadi tindakan kedua, kurang lebih kayak gitu ya. Ada lagi nggak ya pertanyaan? Atau Ada, sudah menjawab nggak tadi itu? Gimana Kak Sinta? Nah, oke. Katanya. Sip. Ada pertanyaan lagi dari Kak Wiwi. Kalau pakai yang tadi A/B testing itu budgetnya jalan nggak? Terus pembagiannya antara dua materi iklan tersebut, dan kapan kita bisa memutuskan materi mana yang lebih baik tetap dijalankan, mana yang udah deh stop aja gitu. Oke. Kalau yang kayak begitu, pertama kita bisa ngatur. Jadi setelah kayak gini ya, jadi dari sisi yang ini tadi, misalnya katakan kita ngatur reach lah ya, ambil reach. Terus setelah ngambil reach, kita coba dulu, terus habis itu dari sini kita coba di sini dinyalain aja A/B testingnya dulu gitu. Terus nanti secara otomatis ketika selesai mengatur di sebelah yang sini sampai di ads yang kayak tadi, setelah proses yang tadi, setelah publish, kita akan ditampilkan lagi tuh satu ads yang sama. Jadi
muncul yang samanya. Jadi kalau sebaiknya itu di sini, kalau jadi nanti langsung muncul otomatis dia. Ini bikin lagi ya satu set iklan lagi ya kayak gitu. Nah, ketika kita masuk, pertanyaannya kan adalah budgetnya kan. Nah, budgetnya disamain aja dulu. Jadi misalnya 100.000, 100.000, yang set A 100.000, set B 100.000 gitu. Nah, nanti setelah kita kan ngatur tanggalnya segala macamnya. Nanti setelah tanggal kampanyenya selesai, kita akan langsung dapat otomatis pemberitahuan tentang berapa hasil iklannya. Jadi kita lihat dari situ, oh ternyata yang ini CPC-nya lebih tinggi, oh yang ini lebih mengundang klik, oh yang ini lebih tidak mengundang klik kayak gitu. Jadi kita langsung dikasih tahu hasil A/B testingnya lewat si Facebook Ads ini. Nanti ada notifikasinya. Biasanya di sebelah sini nih, di atas ini nanti ada notifikasinya, dia kasih tahu, atau di sebelah sini nih, notifikasi yang ini. Ada juga nanti kayak banner besar di sini, A/B testing kamu udah selesai loh, kamu bisa lihat hasilnya. Nah, itu kita tinggal klik, kita lihat hasilnya. Jadi bisa kayak gitu, kita set 3 hari misalnya, di ujung hari 3, setelah hari ketiga kita cek secara otomatis Facebook kasih tahu hasil A/B testingnya. Bisa juga kita sendiri yang ngecek, setiap hari kita datangin, karena angka-angka ini kan berubah setiap saat tuh. 1 jam lagi aku masuk, angka-angka ini akan berubah nih, yang terutama yang masih aktif-aktif ini, ini akan berubah semua tuh, karena dia akan terus bergerak kan. Jadi kalau pertanyaannya adalah ngatur uangnya itu tadi diatur di tempat yang tadi itu ya, di sebelah sini ya, yang di bagian adset. Nah, sebelah sini diganti jadi ini aja, budgetnya ini disamain. Sebaiknya kan kalau bikin A/B testing itu kan hanya ada satu variabel yang berbeda. Biasanya materi iklannya kah, atau misalnya mungkin juga kita ngecek audiens kan, audiens mana yang lebih pas gitu kan. Audiens yang A, audiens yang B. Jadi audiens yang dibedain, materinya sama gitu, nggak apa-apa. Atau sebaliknya, materinya yang dibedain, audiensnya sama. Nah, jadi hanya ada satu varian yang dibedakan. Sebaiknya begitu kalau bikin A/B testing. Oke? Kapan kita memutuskan materi mana yang lebih baik? Tadi udah terjawab ya, kurang lebih di ujung hasilnya itu nanti Facebook akan ngasih tahu, otomatis kasih notifikasi di sebelah sini sama di atas. Dia ngasih tahu hasilnya, kita bisa lihat dan kita bisa bandingkan. Oh, yang ini CPC-nya lebih mahal, yang ini CPC-nya lebih murah, yang ini kliknya lebih banyak, yang ini kliknya lebih sedikit. Nah, kita bisa tahu mau pakai yang mana. Kurang lebih bisa menjawab ya, Mbak Wiwi. Oke, makasih. Terus yang mana lagi nih? Dari Kak Titin, Kak. Ya. Misalnya kita mau mengiklankan postingan di Instagram yang sudah terpost duluan, bisa nggak? Nah, ya jadi gimana tuh tutorialnya kalau misalnya yang sudah ada postingannya? Ya ini tadi kelewat sedikit ya tadi berarti. Sebentar. Nah ini tadi yang aku contohkan create ads ya. Nah di bagian sini kita bisa pakai use existing post. Use existing post kalau kita mau pakai yang buat Instagram ya. Terus kita lihat ada select post. Select post, kita tinggal ngeklik yang Instagram. Tidak semuanya bisa diiklanin karena biasanya ada kata-kata, terlalu banyak tagar kayak gitu-gitu, kadang-kadang juga mempengaruhi gitu. Nah, kita bisa lihat iklan yang mana yang kita mau ambil. Misalnya yang ini, katakanlah di sini kita mau ambil yang mana lah ya. Masih banyak. Nah, ini misalnya kita mau ambil yang ini, yang video atau yang inilah video kita ambil. Tinggal di continue. Nah, tapi kalau yang ini agak rumit karena videonya tidak diupload di Facebook. Nah, kalau kayak begini, pastikan juga kalau video khusus untuk video, pastikan juga videonya diupload di Facebook supaya Facebook punya data videonya. Karena kalau dia punya data videonya itu, dia bisa, karena sebenarnya dia ngambil data video yang disimpan di servernya Facebook gitu ya, buat disebar ke Instagram juga. Kalau video aja tapi kalau postingan foto gitu-gitu aman. Kalau bisa aku kasih contoh postingan foto aja ya, berarti. Misalnya ini kita ambil ya, ini dia bisa nih kayak. Nah ini kan satu postingan yang sudah pernah terposting, kita ambil. Nah kalau kayak gini, baiknya adalah nanti di postingannya teman-teman itu likes-nya juga nambah kan, karena kita pakai existing post, karena dia tampil di depan. Jadi ketika misalnya belum diiklanin likes-nya cuma katakanlah 100 gitu ya, terus setelah diiklanin mungkin bisa jadi 1000, mungkin bisa jadi 2000, mungkin bisa jadi 800 atau 300 gitu ya. Jadi tergantung berapa banyak yang kita mau burn untuk beriklan. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau mau beriklan lewat postingan yang sudah ada, kita tinggal pertama di sini di ad setup,
ada pilihan create ad atau use existing post, kita pilih use existing post. Kalau yang ini untuk bikin iklan sendiri ya, kalau yang ini untuk existing post yang sudah pernah kita posting. Nah, terus change post yang di sini atau kalau biasa insert post kalau di situ di awalnya. Nah, ada Facebook, ada Instagram, kita pilih yang Instagram, cari aja materinya gitu. Kalau ada tanda seru begini, berarti dia nggak bisa diiklanin karena mungkin di antara postingan itu ada materi yang tidak ramah untuk iklan, secara otomatis dia menolak kayak gitu. Tapi secara umum sih biasanya lebih banyak yang diiklankan. Oh ya, jangan lupa juga untuk beriklan di Instagram, teman-teman harus mengonekkan Instagramnya harus jadi Instagram profesional, jadi apa? Bisnis akun itu ya. Jadi bisnis akun terus harus dihubungkan dengan Facebook juga. Jadi itu juga salah satu syaratnya. Jadi setelah dihubungkan baru bisa pakai ini Facebook Ads. Kalau itu kan teman-teman tahu lah ya, tinggal mudah kan ya di aplikasi Instagram, di setting ganti jadi profesional akun, terus konekin ke Facebook Page. Kurang lebih kayak gitu. Menjawab lah ya, kurang lebih ya. Oke. Untuk ini yang dari Adi ya berarti ya sekarang ya. Sudah menjawab ya. Oke, makasih. Dari Adi, untuk jenis postingan yang tidak bisa di-boost, misal video reels, bagaimana ya cara untuk mengakalinya biar postingan tersebut bisa lebih menjangkau banyak orang dengan ads. Nah, itu biasanya memang kayak gitu. Jadi reels itu belum semua video reels itu bisa diiklankan. Ini kan memang masih aku terakhir dapat update-nya sekarang itu sudah bisa reels itu ada tampilan iklan, tapi tidak semua video bisa diiklankan di sana karena memang kayak gitu ya. Jadi reels ini kan fitur baru, jadi Instagram sedang bekerja juga sebenarnya mereka di dalam untuk bisa meramahkan si reels ini ke Facebook gitu, ke ads gitu ya. Jadi sekarang itu masih 50-50. Jadi aku juga sering kali fitur Facebook Reels itu Instagram Reels itu tidak bisa diiklankan, tapi ada juga yang bisa diiklankan. Biasanya itu ukuran videonya gitu, ukuran videonya itu berpengaruh juga. Karena kan jadi kayak gini, ketika kita ngatur di sebelah sini, jadi gini ya, kan dimensi antara Facebook Newsfeed, Instagram Feed gitu ya, itu kan beda dengan Instagram Reels. Mungkin kalau teman-teman mau fokus ke Reels, yang sering kulakukan kalau memang mau fokus ke Reels, aku hanya akan nyentang Reels-nya aja dengan story gitu. Jadi nggak ngiklanin di depan, di yang tempat lain, karena bisa merusak materinya gitu. Karena materinya kan dimensinya beda-beda. Yang satu panjang, yang satunya landscape. Nah, model kayak begitu itu bisa teman-teman eksplorasi juga tuh lebih jauh. Tapi kalau untuk sekarang memang Reels ini sedang dalam tahap pengembangan. Facebook sendiri masih mengakui itu bahwa mereka sedang mengembangkan. Belum lagi tuh Reels terkoneksi ke Facebook atau sebaliknya kayak gitu ya. Facebook kan sudah punya Reels juga tuh, Facebook Reels yang terkoneksi ke Instagram. Nah, itu mereka masih mencocok-cocokkan. Jadi memang masih banyak masalah, tapi cara paling sederhana kalau mau bikin di sini di bagian sininya pakai yang Reels aja. Jadi story and Reels ini aja yang nyalain. Itu lebih mungkin berhasil, lebih mungkin bisa. Kayak gitu ya, kurang lebih. Kira-kira materi iklan berupa foto atau video itu berpengaruh sama biaya iklan? Berpengaruh, sangat berpengaruh. Materi yang sebagus-bagusnya, materi iklan begini, materi iklan yang sebagus apapun begini, sebanyak apapun duitnya kita, kalau materi iklannya kita jelek, pasti performanya jelek. Kayak gitu. Jadi pastikan juga materi iklan kita bagus, layak gitu, sehingga uang yang kita buang itu worth it gitu. Jadi apakah pertanyaannya kan kalau ini mungkin pertanyaan juga kayak gini, foto atau video mana yang lebih efektif? Tergantung, sangat tergantung. Kalau menurutku kadang-kadang justru foto lebih menggugah. Kalau video yang terlalu panjang gitu ya, kalau video harus diklasifikasi lagi. Videonya harus 20 detik, 18 detik, 15 detik misalnya. Karena durasi kesiapan orang menonton video di media sosial itu kan paling sekitar berapa? 3 detik, 5 detik awal gitu, 6 detik awal. Nah, maka kita harus bikin video yang pendek gitu ya, 15 detik, 20 detik hanya untuk iklan. Gitu. Kalau memang mau mendapat pengaruh iklannya yang lebih besar gitu. Tapi kalau foto itu asal eye-catching, menggugah gitu, itu lebih kuat gitu. Kalau video kita harus menyiasati durasinya dulu. Jadi jangan bikin video yang 1 menit. Tidak ada orang sebaiknya tidak mengiklankan video yang 1 menit, 2 menit gitu ya. Kecuali memang
tidak ada materi lain gitu ya. Materi itu emang yang harus kita dorong. Oke, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya mau menyiapkan sebuah video yang efektif, siapkanlah video pendek, misalnya 20 detik, 30 detik gitu ya, 30 detik lah maksimal. Karena survei itu kan rata-rata kan nyebut 6 detik, 7 detik gitu ya, 5 sampai 7 detik kesiapan orang pertama kali lihat video di media sosial. Dia akan lihat 5-7 detik. Kalau gagal mengikat orang ini, maka orang ini akan scrolling langsung dan nggak kelihatan lagi iklannya. Makanya di 5 sampai 7 detik pertama itu mestinya pesannya harus kuat gitu. Jadi bisa mengikat pesannya. Nah, kalau biayanya selama ini, kalau aku ya, kasusnya di aku ya, foto lebih bagus. Ya, biasanya ya kalau kasusnya di aku. Tapi karena itu tadi video itu tidak mudah. Mungkin juga karena aku kurang piawai juga mengemas video yang terlalu agak, kan tadi ya challenge-nya kan kuat ya, 15 detik, 30 detik gitu ya. Tapi kalau foto itu lebih bunyi kalau di aku. Tapi ya beberapa videoku juga bekerja dengan baik gitu. Misalnya kayak video yang tadi video ada satu iklan di YouTube, tapi itu satu video bisa dinonton sekarang dalam jangka waktu 5 hari gitu, dengan uang sekitar berapa 150 ribuan sehari gitu, itu bisa jangkau sampai 70-an ribu lebih penonton di YouTube gitu. Itu juga sangat bergantung dengan hal-hal yang kayak begitu. Jadi materi videonya oke apa enggak gitu. Jadi ya, tapi itu tadi ya, yang paling penting itu sebenarnya ini, mau seberapa banyak pun uangmu, kalau materinya jelek, materinya kurang menarik, pasti juga gagal karena nantinya tidak akan maksimal gitu. Jadi memang berangkatnya ya itulah ya, pepatah lamanya content is the king. Jadi kontennya dulu dikuatin, baru uangnya menyusul atau iklannya menyusul. Kurang lebih kayak begitu. Kalau untuk materi iklan berupa foto, yang jumlahnya berapa foto gitu, gimana Kak? Oke, bikin carousel ya. Bikin carousel ya maksudnya berarti ya, Mbak Wiwi ya. Nah, kalau carousel, kalau pakai use existing post, kalau fotonya udah carousel, memang udah carousel gitu, postingannya itu bisa langsung. Nah, kalau kita mau bikin sendiri dari Create Ad ini, kita harus bikin sendiri. Nah, di sini ada pilihannya, ada carousel. Nah, carousel ini. Kita pilih dulu carousel, terus nanti kita akan masukin videonya manual. Nah, di sini ini akan lebih banyak, satu-satu, select image sampai berapa ya. Nanti kalau nggak dibutuhin, di-delete bisa, di-remove. Misalnya cuma 2 aja ya kita pakai gitu ya. Nanti dimasukin, dari sini kita masukin gambarnya, terus kasih headline-nya. Teman-teman biasa lihat ya, misalnya kayak iklan jewelry atau apa gitu ya, di Facebook atau di Instagram gitu, aksesoris biasanya tuh. Atau biasanya Tokopedia atau e-commerce. Itu biasanya kan kayak gitu kan, dia nampilin satu gambar, misalnya di depan ini baju, sampingnya itu alat makeup, sampingnya itu apa, sampingnya itu appliance rumah tangga gitu ya, jadi gitu-gitu. Jadi itu dia nampilin pakai ini caranya. Nah, di tiap URL-nya ini bisa diganti, jadi juga dia bisa menuju, kalau kayak siapa namanya, si tadi aku kasih untuk e-commerce itu ketika klik pung, langsung dia masuk ke halaman yang penjualnya itu kan, penjual yang si baju atau penjual apa, perkakas rumah tangga gitu kan. Nah, di situ. Jadi ini caranya untuk bikin iklan yang carousel, sama aja, cuman bedanya masukin videonya satu-satu, select image, terus nanti bisa upload sendiri videonya gitu ya, atau bisa pilih gambar yang sudah tersedia gitu ya. Ini kan gambar yang sudah tersedia di akun-akun kita. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih. Sampai di situ. Terus kalau kayak tadi, kalau mau existing post, sepanjang si postingannya itu sudah carousel, kita klik, sudah, nanti udah masuk tuh jadi carousel dia secara otomatis. Kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab ya. Ya kayak gitu tadi. Jadi bisa dua-duanya Mbak Biwi. Bisa bikin carousel, bisa lewat iklan yang baru kayak tadi. Jadi ya bisa dua-dua model lah. Ada lagi nggak? Sudah terjawab ya? Oke. Nah, kalau udah terjawab, aku akan balik lagi sedikit untuk ngasih kayak semacam apa ya, satu ads plan gitu. Ads plan ini lebih kayak apa ya? Lebih kayak supaya teman-teman punya semacam apa ya? Semacam gambaran untuk bikin apa namanya? Bikin iklan lebih baik gitu ya. Nah, ini standar kami gitu untuk bekerja di DDA. Jadi
kami bikin kayak gini dulu, ads plan. Jadi bikin satu dokumen kecil gitu di kertas. Karena kan tadi kan teman-teman lihat sendiri ya, ada banyak fitur gitu kan, jadi capek nanti kita mau ngatur-ngatur. Kadang-kadang terutama kayak ngatur interest, ngatur demografi, itu kan kita kan lupa-lupa. Nah, itu sebaiknya diatur. Nah, apalagi kalau teman-teman bekerja dengan lebih dari 2 orang gitu ya. Supaya misalnya ada 1 orang yang bikin ads plan-nya top, terus yang lainnya yang eksekusi iklan gitu. Nah, dia juga punya pegangan dokumen yang sama gitu. Nah, kami biasanya bikin model kayak gini. Jadi ada objektif, ada optimization, yang kayak tadi optimization apa, web traffic kah, mau reach kah, mau apa. Jadi kita bikin ini, panduan dulu, ads plan di awal, nanti setelah itu dokumen ini akan kita pakai untuk mengatur iklan ketika kita masuk di Facebook Ads tadi. Jadi di Facebook Ads tadi kita patokannya yang ini. Jadi kita sudah tahu. Dan kayak tadi ya, kalau tadi kan aku kan misalnya ya karena aku udah biasa lah ya, maksudnya masuk aku tinggal langsung ngatur-ngatur gitu udah biasa. Tapi kalau kayak kita yang belum terbiasa biasanya akan sering lupa. Oh tadi maunya pasang iklan umur berapa ya? Atau tadi apa ya interestnya ya? Atau tadi demografinya mau bagaimana gitu? Kontennya yang mana gitu ya? Nah, termasuk di sini. Ini kan juga ada konten kayak misalnya existing post dikasih tahu berarti yang mau dipasang yang ini nih, yang existing post yang ini. Jadi aku harus mencari yang itu supaya nggak siwer gitu nyari-nyarinya. Nah, dokumen ini penting untuk teman-teman punya ini dan sebelum bikin iklan. Jadi bikin satu dokumen ini dulu, terus kasih tahu yang mana mau diisi gitu ya, prosedurnya bagaimana, terus matriksnya bagaimana, apa yang matriks utama yang mau dilihat. Misalnya teman-teman mau link klik, kalau apa traffic maka link klik, kalau reach maka reach gitu ya, atau brand awareness maka brand awareness gitu yang akan dilihat di sini. Budgetnya berapa, audiensnya siapa, ads-nya berapa, gender, language dan segala macamnya. Kayak gitu. Nah, ini ads plan ini dipakai untuk teman-teman di awal. Jadi buatlah ads plan di awal supaya ketika masuk di Facebook Ads nggak pusing gitu, nggak tersesat. Karena tadi ya aku aja kadang-kadang juga aku pernah kejadian itu misalnya dia baru berubah tampilan tuh si Facebook Ads yang tadi bisa berubah tampilan juga itu juga bikin siwer lagi kan. Ini tadi jadinya yang tadi kita udah mau pasang iklan udah tahu mau ngatur apa segala macam jadi bingung juga. Nah ini juga yang lain-lain. Nanti aku akan bagikan yang ini. Jadi kalau mau ini belum kita bicara yang YouTube, belum kita bicara yang Facebook, belum bicara yang TikTok dan Twitter gitu ya. Kapan-kapan kita bisa cerita juga lah soal ini. Tapi kurang lebih yang tadi teman-teman lihat Facebook Ads itu salah satu dashboard yang paling sophisticated. Jadi paling rumit, paling banyak fiturnya, paling banyak keunggulannya. Jadi aku mengasumsikan kalau teman-teman lancar di Facebook Ads, maka YouTube Ads, TikTok, Twitter itu aman. Gitu. Karena yang penting di Facebook Ads ini dulu yang paling pokok. Gitu-gitu ya. Oke. Nah, aku ingatin lagi satu poin lagi. Untuk bisa Facebook Ads tadi, teman-teman harus punya Facebook Page ya. Facebook Page yang terkoneksi dengan Instagram. Tadi udah diingatin. Jadi itu yang akan dipakai dan teman-teman harus jadi admin di situ atau minimal advertiser. Kalau di admin role-nya itu ya, admin role yang bisa itu pasang iklan itu admin sama advertiser. Jadi harus minimal punya jabatan itu baru kita bisa ngatur iklannya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ada lagi Kak? Sip, terima kasih banyak Kak Fikri. Walaupun ritmenya ngebut ya karena memang banyak gitu yang harus disampaikan. Nanti teman-teman bisa nanti kita kasih akses rekamannya. Nanti aku minta dulu rekamannya sama Kak Tides. Nanti aku share lewat emailnya Kak Gaby akses ke rekamannya supaya teman-teman bisa ngulang-ngulang. Dan nanti juga akan diupload juga di YouTube-nya Koaksi gitu. Nah, kalau teman-teman tidak ada lagi pertanyaan, semoga cukup jelas ya materi kita di sore hari yang tadi tiba-tiba mendung dan hujan di sini. Untuk teman-teman peserta Green Jobs Academy, silahkan jangan kemana-mana, di sini aja, karena akan ada pengumuman untuk program. Nah, mungkin aku mau minta ini ke Fikri sebelum ditutup, apakah ada kata-kata penyemangat kah atau apa untuk teman-teman
dalam memperjuangkan kampanyenya atau bisnisnya atau apapun lah yang mau di-share hal-hal baik di Instagram ataupun di Facebook gitu. Silahkan Kak Fikri. Ya, kalau dari aku sih sederhana ya. Facebook Ads itu atau semua ads itu dunia digital itu kan hal yang dinamis ya, dia berkembang terus. Jadi apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi basi 2-3 hari lagi, bisa jadi basi sebulan lagi, 2 bulan lagi gitu ya. Nah, makanya aku merasa bahwa penting untuk tetap update informasi sebanyak-banyaknya tentang ads. Dan lagi-lagi sih ads ini separuhnya juga keterampilan, separuhnya keterampilan. Jadi keterampilan itu ya seperti sebagaimana keterampilan yang lain ya, ala bisa karena biasa gitu. Jadi semakin banyak dilatih akan semakin bagus. Aku sih menyarankan teman-teman kalau mau coba-coba gitu dan mau serius sama akunnya masing-masing, coba-coba aja. Jadi buat buang-buang iklan 100.000, 50.000 gitu ya. Karena iklan itu kan bisa mulai dari 20.000 rupiah. Jadi hanya untuk percobaan dan membuat kita terbiasa dengan ads kita gitu. Kurang lebih itu sih. Jadi jangan harus rajin mencoba, rajin update dan terus-terusan lah. Hanya dengan kayak begitu kita bisa jadi mahir di sini dan ya moga-moga kemampuan itu berefek pada akun teman-teman, bisnis teman-teman atau organisasi teman-teman. Kurang lebih kayak gitu sih, Mbak. Terima kasih Kak Fikri. Berarti memang ini harus dilaksanakan ya teman-teman ya, dipraktikkan gitu dengan modal seminimal mungkin supaya teman-teman juga akhirnya bisa ngotak-ngatik fitur Ads Manager-nya supaya lebih paham seperti apa penggunaannya. Nah, sebelum ditutup ini aku mau minta teman-teman buka kamera dulu, kita foto bersama. Mumpung semuanya masih rame di sini sambil ngabuburit. Ngabuburit. Silakan yang bisa buka kamera, dibuka kameranya. Aku mau lihat teman-teman. Pada ngantuk nggak sih? Enggak kan? Materinya cukup berat sih kalau buat aku. Wah, Kak Fikri mati lampu. Berat. Iya, gelap, agak gelap. Tapi nggak mati lampu. Enggak, karena hujan ya. Oh, oke. Yuk dibuka kameranya teman-teman. Oke, banyak dari aku ya. Kedengeran nggak? Aduh, berisik banget di sini. Kedengeran, Kak? Oke, siap. Udah semua nih ya, teman-teman ya. Aku capture ya sebentar. Belum. Ada yang muncul lagi. Oke, ada ya. 1, 2, 3, cheers. Tahan sampai jam 6 sore. Oke, sebentar. Aku cek dulu. Oh, satu lagi deh. Bentar ya. 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi besok kalau mau ikut Green Jobs kelas tentang Instagram. Tadi bagaimana kontennya yang baik gitu untuk mendukung iklan. Bisa banget daftar di link yang sama. Tinggal pilih aja kelas untuk besok. Nah, untuk teman-teman Green Jobs Academy, mohon tunggu di sini. Nanti 5 menit lagi aku mau panggil Kak Tides untuk share seperti apa yang akan diberikan oleh DDA ke teman-teman Green Jobs Academy. Kak Tides sudah ada belum ya? Halo. Iya, udah ada. Aku pamit duluan ya. Oke, boleh. Makasih banyak ya Bang Fikri. Makasih banyak ya, Kak Fikri. Mbak Tides, aku duluan ya. Makasih semuanya. Dah, sampai jumpa Kak. Ya, di sini teman-teman ada Kak Tides. Kak Tides juga dari DDA yang harusnya tadi kasih materi. Iya, maafin ya. Ternyata benchrock. Ternyata benchrock sibuk sekali memang. Ya, silakan. Kak Tides Ya. ada teman-teman. Jadi teman-teman ini aku minta satu organisasi ada 3 orang. Kenapa? Supaya informasinya nggak kepotong-kepotong gitu. Takutnya nanti satu orang yang ikut ternyata nggak paham atau ternyata ada kendala segala macam gitu. Jadi aku minta minimal 3 orang.
Silahkan Kak Tides. Ada paparannya kah atau terserah sih, bebas? Enggak, aku verbal aja. Sorry, Oh. ini aku juga matiin kamera soalnya tadi hujan gede banget. Agak susah koneksinya. Jadi sebenarnya sebelumnya sih mohon maaf nih aku nggak jadi memaparkan materi, tapi sesungguhnya di DDA itu yang ahli ads itu tadi Bang Fikri itu. Jadi teman-teman beruntung sekali sebenarnya bisa dapat sesinya Bang Fikri soalnya dia lebih detail kan tadi banyak tips-tips terselubung tipsnya terselubung waktu di-share. Paling dariku itu untuk teman-teman peserta Green Jobs Academy-nya Koaksi, kami dari DDA bisa bantu support teman-teman untuk bisa coba implementasi tadi materi soal ads. Jadi dari DDA akan akan coba menghibahkan dana sebesar 1 juta per organisasi untuk teman-teman bisa running ads sendiri. Nah, tapi mungkin syaratnya itu tadi kan di deck, tadi decknya udah di-share ya, ada link untuk format ads plan yang tadi di-share sama Bang Fikri, itu teman-teman bisa pakai untuk teman-teman rumuskan ads plan-nya. Nah, kalau bisa itu di-submit paling lambat Rabu depan. Nah, kalau misalnya teman-teman udah submit, nanti kami akan koordinasi dengan Koaksi untuk mentransfer dananya ke teman-teman komunitas masing-masing. Itu aja sih paling dariku, tapi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ya. Iya, kemarin sih teman-teman banyak yang tanya, ini uangnya dipakainya untuk ads aja berarti Kak, atau ads-nya itu hanya di Instagram aja, atau mereka bisa pakai ads di, mungkin ada teman-teman yang punya TikTok dan lain sebagainya gitu Kak, ketentuan-ketentuan penggunaan ads-nya, dananya, sorry. Iya, betul, dananya spesifik untuk ads, dan kalau untuk platformnya sih terserah teman-teman, boleh di Instagram, boleh di TikTok, boleh di Twitter, itu terserah teman-teman aja kalau platform. Tapi memang penggunaannya terbatas untuk ads. Oke, nah jadi nanti teman-teman ditunggu ininya, apa namanya, ads plan-nya, maksimal di hari Rabu, jangan sampai terlambat, karena ini dananya dari DDE, bukan dari Koaksi. Jadi nanti aku akan melaporkan ke Kak Tides, Kak, organisasi ini sudah kasih nih ads plan-nya, nanti aku kasih, nanti tinggal DDE yang transfer ke rekening teman-teman. Rekeningnya masih sama ya, sama yang kemarin gitu. Terus ini karena sebagai syarat, kemarin aku memberikan syarat ke teman-teman kalau misalnya mau dapat dana ini selain tadi ikut kelas, kemudian kirim ads plan, lalu teman-teman isi daftar hadir ini ya, supaya aku tahu siapa aja yang hadir, organisasi mana saja yang memang sudah niat untuk belajar ads dan mengaplikasikannya gitu. Karena kita sangat menghargai gitu usaha teman-teman kemarin membuat TOR, pitch deck gitu. Untuk teman-teman yang telat ya mohon maaf akhirnya tidak bisa kita lanjutkan gitu kan. Ada juga organisasi-organisasi yang memang tidak sesuai komitmen dan akhirnya ya udah karena teman-teman ada 12 nih yang berkomitmen ya udah kita kasih ke yang 12 aja gitu. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan ya teman-teman yang memang niat dan memang mengerjakan mana yang tidak gitu. Jadi nanti diisi juga nih daftar hadirnya di chat. Terus ads plan-nya dikirimkan di hari Rabu, dimasukkan ke Google Drive aja. Google Drive yang kemarin teman-teman masukin TOR, masukin pitch deck di situ. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan mumpung ada Kak Tides. Formatnya nanti dikirim kan ya, Kak? Format ads plan-nya? Iya. Iya, nanti dikirim. Okay. Sekaligus sama materi yang tadi dan rekamannya juga nanti dikirim ke email ya. Atau nanti di grup juga nanti aku kasih linknya aja deh untuk khusus untuk teman-teman. Gitu. Nah, oh iya satu lagi Kak Tides, mungkin reportnya seperti apa sih setelah teman-teman ini mengaplikasikan ads gitu? Oh, nanti aku kasih template reportnya juga ya untuk ini. Oh, iya. Jadi teman-teman juga sambil belajar cek datanya tuh sebenarnya data yang perlu dicek tuh apa aja. Nanti aku share formatnya. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi nanti dananya dalam bentuk uang gitu ya Kak ya, ditransfer ke rekening nanti perwakilan, nanti digunakan untuk ads. Ads-nya bisa diberikan ketika teman-teman sudah memasukkan ads plan di hari Rabu, dan juga nanti akan ada format
reportnya dari DDA. Jadi reportnya terpisah, report ads seperti apa sama report kegiatan teman-teman seperti apa itu dibedakan. Nanti teman-teman akan mendapatkan dana sebesar $100 ya, Kak Tides ya? Yap. $100 per satu organisasi digunakan untuk ads. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Oh iya, sama ini ya, hashtag yang harus digunakan Kak Tides. Oh Lupa iya, atau untuk seperti hashtag apa? untuk hashtag itu ada 2. Yang pertama untuk Mubumiku dan yang kedua itu Team Up for Impact. Nanti aku tulis di chat. Tapi selebihnya kalau teman-teman mau ada tambahan hashtag lain, silahkan banget loh. Ya, seperti yang aku bilang di beberapa hari lalu di chat-chat grup. Jadi tolong digunakan hashtag-hashtag yang menjadi ketentuan program ini gitu ya. Supaya nanti banyak orang yang akhirnya menanyakan itu apa ya untuk Bumiku dan Team Up for Impact. Oke. Teman-teman, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau Kak Tides tambahan atau Kak Gebi mungkin. Dari aku cukup. Oke, kalau cukup, terima kasih banyak nih teman-teman. Jangan lupa nanti aku kirim. Berarti nanti aku Kak Tides nanti aku mintainnya ya rekaman tadi Zoom-nya kan dari DDI ya. Nah, buat nanti di share ke grup ya benar, ke grup. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kalau ada temennya yang belum tahu, silahkan dikasih tahu. Nanti segera di-share materi, rekaman, dan juga apa tadi namanya format explain. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat, selamat menunggu maghrib. Selamat sore. Makasih ya. Sore, terima kasih semua. Selamat sore. Banyak. Sampai ketemu.